Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya di rumah ya. Nah, mohon maaf Bapak baru bisa mengirim jam segini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan review atau kita akan mengulangi tentang pembelajaran subtema 2. Nah, jadi Bapak nanti akan menjelaskan pokok-pokok dari pembelajaran subtema 2. Nah, di subtema 2 kita dulu dan Bapak sudah mengasih tugas kalian tentang bagaimana cara untuk bilangan atau mengurutkan bilangan, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, sekarang ayo anak-anak kita buka halaman 36 di LKS tema 1. Nah, setelah kalian buka, coba kalian perhatikan penjelasan dari Bapak. Nah, di pojok kiri atas itu ada penjelasan tentang membedakan bilangan mana yang lebih besar menggunakan tanda. Nah, Bapak ulangi lagi. Jadi di sini ada bilangan 100, ada bilangan 20, ada bilangan 4. Pasti kalian sudah tahu kan, di subtema 1 dulu kita belajar tentang nama-nama bilangan. Kalau yang terbesar dari kanan, terus tengah, terus paling kanan, atau yang paling kecil, bilangan yang paling kecil. Nah, di sini ada 100, 20, dan 4. Nah, 4 ini bilangan apa namanya? Bilangan satuan. Yang kedua ini, yang tengah ini bilangan puluhan. Dan yang paling besar ini adalah bilangan ratusan. Nah, kita cukup sampai di sini, ratusan. Besok kita akan belajar tentang ribuan juga. Di sini ada ribuan. Ada lagi puluhan ribu, seperti itu. Nah, kita cukup 100 bilangan sampai 100. Nah, baik, di sini ada 100, 20, dan 4. Ketika digabung menjadi bilangan 124. Nah, udah tahu ya, 4 ini bilangan apa namanya? Ya, bilangan satuan. Yang bilangan paling kecil itu namanya satuan. Terus lagi puluhan, duanya ini puluhan. Terus satunya ini, angka 1 ini berada di bilangan ratusan. Seperti itu. Nah, baik, langsung ke contoh. Ketika menggunakan tanda, nah ini namanya tanda kurang dari dan lebih dari. Maaf, ini kurang dari, ini lebih dari. Nah, bagaimana cara membedakannya? Coba perhatikan baik-baik. Ini dari Bapak. Untuk membedakan kurang dari dan lebih dari itu kita cukup dengan kasih tanda seperti ini. Coba kalian garis seperti ini dari atas ke bawah. Nah, terus yang satunya lagi. Nah, biar kalian nggak bingung, ini jadi huruf apa? K. Yang lebih dari jadi huruf B. Jadi K ini bisa kalian artikan sebagai kurang dari. Nah, kalau lebih dari itu dengan huruf B. Itu ya cara mudahnya ya. Jadi Bapak ulangi, kan ada tanda gini, ada tanda seperti ini. Nah, kalian bingung mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Coba kalian tinggal kasih garis bawah, garis samping aja, samping kiri. Nah, kita garis menjadi huruf K. Nah, yang lebih dari kita garis menjadi huruf B. Sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, yuk kita buktikan dalam soal. Ada bilangan 145. Nah, ini lebih dari apa kurang dari? Coba kita kasih ini aja, kasih tanda. Nah, seperti ini. Jadi 145 lebih dari 124. Seperti itu ya. Kalau ini kan tanda B.
jadi huruf B toh, kalau dikasih garis seperti ini berarti lebih dari. Udah paham ya? Nah, ini coba dibaca, tanda ini artinya lebih besar atau lebih dari, sama aja. Nah, tanda ini artinya lebih kecil, seperti itu. Nah, kalau sama dengan, mungkin kalian sudah paham semua, sama dengan tandanya seperti ini. Sama dengan seperti ini ya, seperti biasa. Nah, kalau ini mungkin kalian lupa atau susah membedakan mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang kalian pasti juga sudah tahu kalau bilangan seumpama ada 102. Contoh ya, ini contoh soal. Ini di sini titik-titik belum, masih kalian isi nanti. Ada 105. Nah, coba ini tandanya seperti apa? Lebih dari atau kurang dari? Nah, coba kita lihat dulu. 102 itu sama 105 itu besaran mana? Ya, pasti besaran 105 ya. Berarti 102 itu lebih kecil apa lebih besar dari 105? Lebih ke kecil, makanya ditandai dengan K. Huruf K kecil. Atau seperti ini. Kok seperti ini? Ya, coba kalian garis dulu dari atas. Nah, kalau menjadi huruf K berarti yang ini lebih ke kecil. Seperti itu ya. Udah paham ya sampai sini tentang membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kalian juga sudah mengerjakan di halaman 36. Sudah Bapak koreksi. Sudah banyak yang paham, tapi masih ada yang kebalik-kebalik. Seperti itu, makanya Bapak terangkan seperti ini. Untuk selanjutnya, coba kalian buka halaman 41. Nah, di halaman 41 kita melihat, nah ini kita melihat dua bilangan, ada bilangan ratusan, ada ratusan. Ada bilangan berapa? 298 dan dengan 374. Nah, ini sama sebenarnya. 298 dengan 374. Kalau kalian sudah tahu atau sudah paham jumlahnya mana yang lebih besar, kalian cuma tinggal ngasih tanda lebih dari 298 itu lebih dari atau kurang dari 374. Nah, coba kalian tanda yang mana? Nah, coba perhatikan nilai 4 bilangan. Pada angka ratusan, angka 2 lebih kecil dari angka 3. Nah, biar lebih cepat, kita lihat yang paling kiri. Kita lihat yang paling kiri. Lihat yang paling kiri ada angka 2 dan 3. Itu besaran yang 3 toh. Nah, berarti 2 itu berarti semua bilangan ini lebih kecil daripada bilangan 374. Nah, seperti itu. Meskipun di angka puluhan, di bilangan puluhan, ini lebih besar yang sini. Nah, kalian patokannya yang paling kiri, angka ratusan. Angka ratusan. Meskipun di angka puluhan itu lebih besar, tapi kalian coba perhatikan yang paling kiri saja. 3 dengan 2 berarti kan lebih kecil dari 2 itu lebih kecil dari 3. Ya udah, itu sudah ketemu kalau ada soal seperti ini. Nggak usah ngurutkan ini lebih besar, ini lebih kecil, yang puluhan dan satuannya nggak usah dihitung. Ya, lebih cepat langsung ratusannya saja. Nah, kita beri tanda 298 itu titik-titik 374. Nah, ini lebih dari apa kecil dari? Nah, 298 ini adalah kurang dari atau lebih kecil dari 374. Kok tandanya seperti ini? Coba kalian beri garis di samping kiri.
Nah, ini kan jadinya huruf K, berarti ini itu lebih ke kecil, seperti itu. Udah paham ya sampai sini ya? Nah, untuk pembelajaran matematika seperti itu. Sekarang kita akan membahas di subtema 2 ini ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pastinya kemarin kalian sudah Bapak terangkan di voice note atau ini pesan suara. Mungkin kurang jelas, ada yang kurang jelas. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu seperti apa? Nah, paling mudahnya kalimat ajakan itu pasti ada ditandai dengan kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan itu seperti apa? Seperti ayo. Kemudian apa lagi? Mari. Apalagi? Marilah. Apalagi? Masih banyak sebenarnya. Yuk. Nah, tapi ini biasanya nggak formal. Yuk kita ke sana yuk. Nah, itu ajakan. Terus mancing yuk. Mancing yuk. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya di kata-kata ini, kalau ada kata-kata ini berarti ini sudah mewakili kalimat ajakan. Seperti itu. Nah, kalimat ajakan selain ditandai dengan kata ayo, mari, marilah, yuk, itu kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti apa? Nah, seperti ini. Tanda pentung kalau bahasa Jawanya. Nah, ini namanya tanda seru. Nah, jadi kalau membuat kalimat ajakan harus diikutkan tanda seru di akhirnya. Jangan hanya memakai ayo, marilah, ya sudah benar. Tapi kalau di dalam tulisan itu harus menggunakan tanda seru. Nah, ini wajib ya. Makanya kemarin banyak yang nilainya belum 100 karena masih kurang atau belum kalian kasih tanda seru seperti itu. Nah, di mana kita akan bermain? Nah, ini termasuk kalimat ajakan bukan? Ini bukan kalimat ajakan karena tidak ada tanda-tanda atau kata-kata ayo, marilah, yuk. Kemudian di akhir kalimat ini tidak ada tanda seru. Berarti ini bukan kalimat ajakan. Nah, di akhirnya ada kalimat apa? Ada tanda apa ini? Ya, udah tahu semua ya, ini tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya seperti ini, berarti ini kalimat apa? Kalimat tanya, bukan kalimat ajakan seperti itu. Nah, ada lagi. Nanti Bapak akan terangkan di sub-sub tema selanjutnya. Ini ada kalimat ungkapan, ada kalimat jawaban, ada kalimat respon seperti itu. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, mungkin pelajaran cukup sampai sini. Jadi ini pembelajaran atau review dari subtema 2. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti di chat di grup atau bisa langsung pesan ke Bapak, nomor Bapak seperti itu ya. Cukup sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.